Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Oragelo Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi atas pertanyaan kalian. Sahabat, di video kali ini kita coba belajar mengenai membuat atau mendesain multimedia pembelajaran interaktif berbasis presentasi. Yaitu untuk kali ini kita menggunakan software Microsoft PowerPoint. PowerPoint yang saya gunakan adalah versi 2019. Kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint kita, klik aja di text bar. Ya, ini saya menggunakan PowerPoint 2019 yang terintegrasi dengan Microsoft Office Professional Plus 2019. Jadi tampilan awalnya adalah seperti ini, agak berbeda dari versi-versi sebelumnya. Tutorial ini juga bisa kalian lakukan dengan menggunakan versi-versi di bawahnya seperti versi 2016, versi 2013 atau di bawahnya. Oke, untuk pertama kali kita akan menyusun presentasi. Ada hal-hal penting, tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan dalam menyusun sebuah presentasi menggunakan PowerPoint. Terlebih dahulu kita buka kembali PowerPoint kita, kemudian tampilan awalnya seperti ini. Dan pertama kali untuk menyusun presentasi adalah kita bisa memilih tema atau desain atau template secara default. Di sini akan terbuka beberapa tema yang disediakan oleh PowerPoint 2019 ini, tapi kita juga bisa melihat bawaan yang lain dari PowerPoint 2019 ini. Silakan kalian klik di More Themes. Nah, di sini ada beberapa tema yang sudah disediakan oleh PowerPoint 2019. Kalau kalian ingin menggunakan secara langsung, secara offline, kalian bisa mengklik salah satu dari tema ini, kemudian memodifikasinya. Kalian juga bisa searching tema di sini dengan mengetikkan kata kunci, tapi dengan syarat harus online. Search for online template and themes. Tapi untuk kali ini kita bekerja secara offline tanpa terkoneksi internet. Nah, kalau kita ingin membuat presentasi dengan menggunakan tema bawaannya atau tema default, kita tinggal pilih saja salah satu. Misalnya saya pilih tema yang akan kita pakai adalah sirkuit misalnya. Maka tinggal klik aja sirkuit, kemudian pilih untuk warnanya. Jika kalian ingin warna biru, silakan klik, kemudian kalau warna hijau secara default silakan klik hijau misalnya. Setelah itu baru klik create. Klik create. Nah, kita sudah punya tampilan slide pertama yang kita buat dari tema defaultnya. Langkah berikutnya adalah sebelum kita melanjutkan menyusun presentasi, yang tak kalah pentingnya adalah kita akan mengatur ukuran dari slide kita. Apakah ukuran standar 4:3 atau ukuran yang widescreen untuk layar yang memanjang dengan perbandingan 16:9, atau dengan ukuran yang kalian kehendaki. Di mana kita bisa menentukan itu? Silakan klik design, kemudian lihat di bagian kanan atas ada slide size. Nah, di sini ada standar 4:3, kemudian widescreen 16:9. Bawaan atau setting default dari Office 2019 ini terkait dengan PowerPoint 2019 itu adalah untuk layar yang memanjang widescreen. Tapi jika kalian ingin membuat ukuran lain, tinggal klik custom slide size.
silakan kalian pilih jenis-jenis ini yang tersedia atau dengan ukuran kalian sendiri, silakan. Untuk saat ini saya menggunakan default saja karena saya ingin membuat video tutorial ini dengan resolusi HD ya, HD dengan resolusi HD 720. Oke, pertama kali itu yang kita lakukan. Kemudian berikutnya kita coba dulu mengetik sesuatu teks di Click to Add. Di sini adalah Click to Add Title. Di sini tempat kita mengetikkan judul presentasi kita. Misalnya kita klik saja, kemudian kita tulis multimedia interaktif. Ya, jika kalian ingin merubah hurufnya, silakan dirubah. Nanti pada tutorial saya selanjutnya akan mengoverride tentang teks ya. Lalu klik to add subtitle. Misalnya di sini dibuat oleh siapa presentasinya? Misalnya oleh Mukidi Purbalingga ya, misalnya itu saja dulu. Kemudian ini cara pertama, yaitu kita membuat slide pertama dengan menggunakan tema default yang disediakan oleh PowerPoint 2019. Kemudian bagaimana caranya kita mengganti background atau gambar latar belakang ini? Bagaimana kita bisa menggunakan ini? Kita bisa mengambil gambar kita sendiri atau variasi yang lain. Contohnya kita mengambil saja desain yang ada di sini. Caranya gampang saja. Untuk mengganti background bisa klik kanan di area ini, kemudian ada pilihan format background, silahkan klik format backgroundnya. Nah, akan muncul tab baru format background. Di sini banyak pilihan, dari solid fill, kemudian gradient fill, picture or textile fill, pattern fill, kemudian nanti ada pilihan picture source yang kita ambil dari komputer kita atau koleksi kita sendiri. Coba kita tes satu persatu. Sekarang kita coba menggunakan solid fill. Solid fill ini adalah warna-warna utuh terkait dengan warna pilihan kita. Misalnya kita pilih solid fill, kita klik di bagian color, tentukan saja warna mana yang kita gunakan di dalam menyusun presentasi ini. Misalnya kita ambil warna hijau misalnya, kita klik saja, maka ada seperti ini. Jika kalian ingin menghilangkan tanda-tanda ini, bisa klik aja hide background graphic. Nah, seperti ini. Tapi jika kalian ingin menggunakan itu, silakan di non checklist ya. Selanjutnya, kalau kalian mau warna yang lain, ini bisa dipilih all color. Nah, silakan kalian pilih warna yang kalian sukai yang mana. Misalnya warna mana? Misalnya warna ini. Kita klik OK saja, maka dia akan seperti ini. Ini jika kita menggunakan solid fill. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan gradient fill? Silakan kita coba. Nah, gradient fill ini adalah kombinasi beberapa warna yang kita atur nanti motifnya. Misalnya di sini ada preset gradientnya, kita klik. Kita ingin yang mana? Kalau kita sorot ada keterangannya. Misalnya ini medium gradient SN3. Misalnya kita ambil yang ini. Perhatikan perubahannya. Lalu tipe dari gradiennya, apakah linear, lurus, atau radial, berbentuk lingkaran, atau rektangular, atau flat, atau set from title. Sekarang kita coba radial. Perhatikan, kalau linear seperti ini, kemudian kalau radial, selanjutnya untuk rectangular, kemudian untuk flat, lalu untuk set from title ya, misalnya gitu. Kita ambil misalnya set from title.
tapi tidak ada pengaturan lain di sini. Kalau untuk directionnya, ini misalnya pilihan-pilihan yang lain ada directionnya ya. Directionnya misalnya kita pilih radial, maka kita pilih di tengah misalnya directionnya. Nah, seperti itu. Lalu untuk mengganti warna yang lain, kita bisa colornya, atau misalnya kita buat warna biru. Perhatikan gradiennya. Lalu kita bisa mengatur posisi dari gradiennya. Tarik misalnya ke sini atau ke sini. Perhatikan perubahannya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kalian atur saja. Lalu posisi ini juga bisa kalian atur sendiri sesuai dengan keinginan, atau transparansinya juga kalian bisa atur, silakan. Nah, di sini ada pilihan Apply to All atau Reset Background. Kalau kalian setuju menggunakan desain ini untuk semua slide, maka klik Apply to All. Jika tidak, ya jangan diklik. Lalu untuk kembalikan ke awal, bisa klik Reset Background. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan Picture or Texture Fill? Kita klik aja. Nah, sebelum kita ambil gambar dari luar atau dari komputer kita coba dulu menggunakan Texture Fill. Jika kita klik Picture or Texture Fill, maka di sini akan berubah propertiesnya. Kita pilih jenis teksturnya. Misalnya di sini ada pilihan papyrus, lalu canvas, denim, dan lain sebagainya. Misalnya kita ambil tekstur yang ini, green marble, kita klik aja. Nah, seperti ini. Lalu kita atur juga misalnya transparansinya, silahkan diatur transparansinya, atau posisi offset X, Y, Y nya, skala, dan seterusnya, atau untuk alignmentnya top left, berarti di atas, kiri atas, dan sebagainya. Kemudian kita coba lagi dengan tekstur yang lain. Nah, misalnya ini, nah, seperti ini. Ini jika kita menggunakan fitur Picture or Texture Fill, yang kita gunakan adalah teksturnya, misalnya gitu. Nah, bagaimana kalau kita mengambil gambar dari dalam komputer kita atau yang kita peroleh dari sumber lain atau foto kalian? Silakan klik Insert. Kalau kita ambil from file, jika komputer kita tidak terkoneksi dengan internet, kalau misalnya terkoneksi internet, kita gunakan online picture. Kita klik saja untuk from a file. Kemudian kita ambil gambar yang tersedia di komputer kita. Misalnya saya ambil gambar saya di image and fixture, lalu saya ada wallpaper, misalnya ini wallpaper. Lalu kita ambil yang mana wallpapernya? Misalnya kita ambil, nah ya, yang polos saja ya. Kita ambil misalnya yang ini, maka klik salah satu gambar, kemudian klik Insert, maka dengan sendirinya dia sudah berbentuk slide dengan gambar yang kita inginkan. Kemudian kita menggunakan pattern. Pattern ini adalah jenis-jenis corak atau motif. Silakan saja diklik salah satu jika kalian ingin menggunakan ini. Nah, ini agak bagus. Misalnya ini, maka warna foregroundnya juga bisa kita pilih yang mana. Kemudian backgroundnya juga kita pilih misalnya yang mana, silakan saja. Misalnya kita pilih yang mana. Nah, misalnya seperti itu. Ini yang menggunakan pattern. Nah, demikian cara mendesain slide menggunakan fitur-fitur solid, gradient fill, picture or texture, kemudian pattern fill. Selanjutnya bagaimana kita menambah slide baru? Gampang saja. Ini slide pertama biasanya untuk judul ya, untuk judul presentasi atau cover atau halaman depan. Selanjutnya kita membuat slide baru. Caranya mudah saja. Cara pertama tinggal klik kanan saja di sini, kemudian new slide, atau dengan klik home di sini ada new slide, tinggal pilih yang mana saja, atau dengan klik di sini lalu enter, silakan saja pilih yang mana yang paling mudah.
Untuk saat ini saya gunakan cara klik kanan lalu new slide. Nah, new slide. Sekarang saya ingin merubah tema yang ada di slide 2 ini berbeda dengan slide pertama. Caranya sangat mudah dan simpel ya. Klik slide 2 yang akan kita rubah desainnya, kemudian klik desain, kemudian pilih salah satu tema yang tersedia. Untuk saat ini kita gunakan tema-tema yang tersedia secara default saja, tapi ingat jangan diklik langsung. Nanti kalau diklik langsung ya akan berubah slide pertama, berubah sesuai dengan yang kita klik. Jadi caranya supaya berbeda, perhatikan, supaya berbeda adalah klik slide 2 yang ingin kita rubah temanya yang berbeda dengan slide 1. Kita ambil salah satu contoh mana yang akan kita terapkan, misalnya yang ini tadi, atau yang ini, atau yang ini, atau apa mana lah ya, silakan saja. Misalnya ini, klik kanan aja dulu, klik kanan, kemudian pilih apply to selected slide, artinya tema ini kita tambahkan pada slide yang kita seleksi. Silakan klik dan lihat perubahannya. Maka slide pertama dengan slide kedua menjadi berbeda. Kemudian kita akan tambah lagi satu slide dengan cara kedua. Misalnya tadi kita klik home lalu klik new slide, lalu saya pilih misalnya yang ini to content, kemudian kita pilih juga tema yang berbeda, tinggal klik desain, kemudian pilih salah satu yang kita inginkan yang berbeda. Misalnya mana ya, misalnya pilih lama nih, misalnya yang ini, kita klik kanan aja, apply to selected slides, sehingga kita sudah punya 3 slide yang berbeda temanya. Untuk menambah slide kita sudah bisa. Lalu bagaimana menghapusnya? Kalau menghapusnya itu mudah saja, yaitu dengan cara klik kanan delete slide atau klik delete di keyboard. Misalnya klik kanan klik delete slide ya, dan seterusnya. Oke. Untuk video kali ini saya hanya menyampaikan bagaimana kita menyusun desain untuk presentasi kita. Mudah-mudahan tutorial kali ini membantu untuk tutorial-tutorial berikutnya. Kemudian bisa kalian terapkan, bisa kalian coba, bisa kalian desain sendiri presentasi yang bagus terkait dengan multimedia pembelajaran interaktif. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika informasi yang saya sampaikan ini adalah berguna untuk kalian, silakan dukung kami di Oraglo Channel. Silakan like, kemudian silakan komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.